Dewi Nike, yokoso, kembali lagi di Diarinya Dewi. Sekali-sekali dengan background yang berbeda. Oke, buat yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan, nama saya Dewi. Saya tinggal di Tokyo 11,5 tahun dan di sini bekerja sebagai video creator. Hari ini kita mau berbicara tentang jenis penipuan yang lagi marak di Jepang. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang lagi musim corona, COVID-19, dan terjadi banyak penipuan di Jepang. Nah, kalau di Indonesia katanya lagi ada kayak penjarahan gitu. Buat teman-teman hati-hati ya, kalau misalnya malam gitu jangan keluar. Terus kalau misalnya nggak perlu nggak usah keluar. Terus juga jangan ke tempat-tempat yang sepi, apalagi malam-malam, apalagi sendirian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis penipuan di Jepang di masa corona ini. Yang pertama adalah kamu bakal dikirimin surat ke dalam kantor pos atau mungkin bakal di pingpong dan mereka bilang bahwa mereka bisa ngurusin buat dapat bantuan 100.000 dari pemerintah Jepang. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pemerintah Jepang akan memberikan bantuan 100.000 untuk warga Jepang dan orang asing yang tinggal di Jepang. Untuk orang-orang asing yang dimasukkan di sini adalah orang asing yang mempunyai izin tinggal lebih dari 3 bulan ya teman-teman. Nah, jadi nggak peduli itu orang yang kerja atau student, semuanya dapat per kepala 100.000 yen. Anak-anak juga dapat semuanya. Nah, jadi orang yang mau nipu ini dia bakal bilang sama kalian kalau mereka bisa ngurusin. Jangan percaya ya teman-teman, soalnya buat urus dapat bantuan ini, subsidi ini, kita harus urus sendiri dan nanti bakal dikirimin formulir. Nanti kita harus mengirimkan balik formulir itu sendiri atau urus lewat internet buat yang punya My Number. Ini kalau yang tinggal di Jepang pasti paham maksud gue apa. Maaf teman-teman, lupa ngejelasin. Jadi para penipunya itu suruh kita bayar uang ADM gitu, dengan alasan mereka yang bakal urus uang subsidi ini. Jadi mereka minta bagian mereka, tapi sebenarnya itu nggak bakal diurus sama mereka karena memang untuk uang subsidi ini harus urus sendiri. Jadi penipuannya ada di situ. Jenis penipuan berikutnya adalah perusahaan ini atau orang ini dia bakal datang atau kirim surat ke kita, kasih tahu kalau misalnya kita investasi ke mereka, kita bakal mendapatkan untung yang banyak karena perusahaan mereka ini berjalan untuk mengatasi corona. Itu nggak bener ya teman-teman. Kalau kalian mau investasi di Jepang ada macam-macam, kalian tinggal buka account di internet, ada Rakuten Shoken, ada macam-macam lah pokoknya di sini yang kayak funding gitu, bisa investasi FX apa segala macam, semuanya bisa di situ, bisa lewat internet, nggak ada yang kayak kirim surat terus nawarin apalagi menghubung-hubungkan dengan corona. Oke? Nah, penipuan yang berikutnya adalah mereka bakal pingpong, semuanya sih pingpong ya. Bakal datang ke rumah kamu dan bilang bahwa saluran air yang ada di rumah kamu itu terkontaminasi virus corona. Jadi mereka harus melakukan perbaikan saluran air gitu. Nah, mereka nanti bakal masuk ke rumah kamu dan bakal utak-atik nggak jelas, terus bakal suruh kamu bayar uang yang mahal. Oke, nah itu salah satu penipuan. Dan jujur aja tidak mungkin sekali air itu terkontaminasi sama corona. Itu kemungkinannya kecil banget dan hampir nggak mungkin terjadi kalau di Tokyo gitu ya, di Jepang gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya ada yang pingpong rumah kamu dan ngomong kayak saluran air kamu terkontaminasi corona, jangan percaya, langsung aja dicuekin. Oke? Nah, yang berikutnya adalah katanya akhir-akhir ini ada yang mengirimkan kayak dokumen gitu ke dalam kotak pos kita bahwa kita bisa ngecek virus corona. Jadi pemeriksaan PCR ya teman-teman. Nah, ini juga nggak bener teman-teman. Nanti kita disuruh bayar uang gitu kan, tapi nggak diperiksa sama sekali. Nah, ini salah satu jenis penipuan. Jadi di Jepang itu kalau mau periksa PCR itu ada kriterianya ya teman-teman. Kalau untuk orang yang sehat biasanya ada gejala demam 37,5 derajat lebih dari 4 hari. Kalau untuk orang sakit lebih dari 2 hari. Dan ada gejala lain juga, misalnya kayak batuk atau sesak nafas, atau misalnya ada hilang rasa gitu ya, lidahnya hilang rasa. Nah, kalau udah ada gejala kayak gitu, kalian tinggal telepon ke Hokenjo ya. Nah,
Buat yang tinggal di Jepang pasti tahu maksud gue. Telepon ke Hokenjo dan minta saran di situ. Kalau misalnya disuruh periksa PCR, baru kita pergi PCR. Jadi nggak ada yang namanya gue pengen periksa nih karena gue khawatir terus bisa melakukan pemeriksaan PCR, itu nggak ada di Jepang untuk sekarang. Jadi itu adalah penipuan. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling nyebelin nih. Penipuan ini yang paling nggak enak banget dan siapapun bisa kena menurut gue. Jadi penipu ini dia bakal mengirimkan barang ke rumah kita. Barang itu adalah masker, teman-teman. Yap. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, masker di Jepang isi 60 ini. Ini gue beli 2 bulan yang lalu, harganya 600 yen kalau nggak salah, sekitar 75 ribuan lah pokoknya, kira-kira gitu ya. Tapi yang datang ke rumah kalian itu harganya sekitar 6.000. Maaf, gue kurang pintar menjelaskannya, jadi gue ulang di sini. Jadi di Jepang itu ada servis, jadi penjual kirim barang dan pembeli bisa bayar pas barang itu sampai. Nanti perusahaan pengirim akan membayar uang yang sudah dibayar oleh pembeli ke penjual. Jadi penipuannya kayak gitu, mereka bakal mengirimkan masker ke kita dan kalau misalnya kita udah bayar ya duitnya hilang, teman-teman. Biasanya kan dia disimpan di dalam kotak gitu ya guys, jadi nggak kelihatan isinya apa gitu, terus tiba-tiba aja disuruh bayar gitu. Nah yang kirim ini perusahaannya yang perusahaan yang bener-bener gitu, yang misalnya kayak POS, terus Yamato, terus Sagawa. Jadi sini ada beberapa perusahaan besar ya buat pengiriman barang. Nah jadi perusahaannya ya perusahaan yang bener gitu, cuman yang ngirimnya yang nggak bener dan isinya kan nggak kelihatan. Dan kadang kan kita lupa gitu, emangnya kita pesan apa, terus kita main bayar aja. Kalau kita udah bayar ya uangnya nggak balik, teman-teman. Barang ini yang dikirimkan ke kalian, ini bisa kalian minta balikin. Kalau misalnya kalian merasa, aku nggak pesan apa-apa kok bisa ada datang barang sih gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu ini kalian nggak pesan barangnya, kalian bisa minta buat orang Yamato sama Sagawanya sama orang posnya buat balikin barang ini ke orang yang mengirimkan. Jadi kayak gitu kira-kira caranya teman-teman supaya tidak kena penipuan ini. Nah terus yang terakhir nih, cara penipuan apa lagi nih yang ada di Jepang. Nah yang akhir-akhir ini lagi tren adalah, nah misalnya kalian nih sekarang kan bulan April. Nah gajian yang bulan April udah diambil, udah dibayar tanggal 25 udah gajian, tapi kalian kepepet. Misalnya ada pengeluaran tiba-tiba gitu, terus gaji kalian tiba-tiba nggak ada. Aduh gimana nih, gue butuh hidup gitu loh, gimana nih cara kalian terdesak gitu. Dan kalian sangat membutuhkan gaji kalian yang bulan Mei ada di tangan kalian langsung. Nah kalian bisa minta tolong ke perusahaan ini untuk membayarkan dulu gaji bulan Mei, teman-teman. Tapi perusahaan ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia bakal mengambil bunga katanya 30% dari gaji kita. Bayangin. Pajak aja harganya udah mahal ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kena bunga 30%. Tapi kalau orangnya udah terdesak hidup gitu kan, pasti mereka bakal mengokekan servis ini gitu. Padahal itu sebetulnya nggak boleh ya menurut hukum Jepang, dan ini lagi jadi masalah banget sekarang. Dan ya begitulah, dan ada yang kena tipu kayaknya. Nah kira-kira sekian teman-teman jenis penipuan yang lagi marak di Jepang ya. Ya mungkin nggak separah Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayak penjarahan gitu, kayak jenis penipuan lainnya mungkin ada banyak kali ya. Maksudnya lebih kayak apa ya kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia tuh lebih kayak langsung gitu loh, kayak sini gue tabuk, duitnya, gue lari gitu. Sedangkan kalau di Jepang mungkin nggak bisa kayak gitu karena kita udah terdata semua, terus di mana-mana ada kamera guys. Jadi kalau mau menipu itu harus pintar gitu ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi jadi kalian bisa tahu kalau gue upload video baru. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata tsugi no doga de oai shimashou. Ja ne.